Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang nitrogen. Pengisi suara berikut ini yaitu Nanda Karmila, Thomas Eriko Joranminda, Mujahid Fauzi Sahli, Maudina Salsabila, dan Marcella Adenia Desviani Tarigas. Nitrogen merupakan gas yang memiliki kelimpahan besar di udara. Nitrogen merupakan unsur penting dan esensial untuk semua organisme hidup, di mana ia merupakan komponen dari asam amino, protein, dan enzim. Nitrogen salah satu unsur utama dalam susunan berkala unsur. Memiliki lambang N, nomor atom 7, terletak di periode 2, golongan 5A. Proses kehidupan di bumi membutuhkan siklus daur ulang nitrogen. Biasanya ditemukan sebagai gas tanpa warna, tanpa bau, tanpa rasa, dan merupakan gas diatomik bukan logam yang stabil. Sangat sulit bereaksi dengan unsur atau senyawa lainnya. Dinamakan zat lemas sebab zat ini bersifat malas, tidak aktif bereaksi dengan unsur lainnya. Nitrogen mengisi 78,8% atmosfer bumi dan terdapat dalam banyak jaringan hidup. Zat lemas membentuk banyak senyawa penting seperti asam amino, amoniak, asam nitrat, dan sianida. Proses daur pada nitrogen. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Bakteri yang berperan dalam proses ini adalah bakteri pada akar tanaman polongan melalui fiksasi biologis. Bakteri tersebut antara lain seperti Rhizobium dan penggunaan enzim nitrogenase Cyanobacteria dilibatkan untuk mengubah gas nitrogen menjadi amonia. Proses fiksasi juga dapat secara kimiawi. Pengikatan nitrogen secara kimiawi juga dikenal sebagai proses pengikatan elektrokimia yang dibantu oleh energi halilintar. Energi listrik yang terjadi akibat adanya halilintar akan menyebabkan gas nitrogen dan gas oksigen yang terdapat di atmosfer udara membentuk senyawa nitrogen dioksida atau NO2. Petir yang disertai dengan hujan kemudian akan bereaksi dengan gas nitrogen dioksida sehingga membentuk asam nitrat. Sebagian ion nitrat NO3 kemudian diserap oleh akar tumbuhan, terdenitrifikasi, dan mengalami pengendapan. Yang kedua, nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi amonium kemudian nitrit dan diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Degradasi amonia yang menjadi nitrit dikenal dengan nitrifikasi. Proses tersebut merupakan hal penting dalam siklus unsur hara tanah. Prosesnya dilakukan oleh bakteri autotrof dan bakteri amonia pengoksidasi. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi nitrogen adalah proses pembentukan senyawa nitrogen organik, misalnya asam amino dari senyawa nitrogen anorganik. Setelah proses nitrifikasi oleh bakteri, tanaman akan menyerap nitrogen dalam wujud nitrat. Kemudian gradien proton transporter nitrat akan menyerap nitrat dan kemudian diteruskan oleh silem dari akar ke tunas. Pada tunas, reduksi nitrogen dilakukan dalam dua langkah, yaitu nitrat akan direduksi menjadi nitrit oleh reduktase nitrat dalam sitosol, sedangkan nitrit dalam kloroplas akan direduksi oleh reduktasi nitrit menjadi amonia. Yang keempat, amonifikasi. Tahapan siklus nitrogen di mana sisa-sisa tanaman serta limbah terurai oleh organisme kemudian menghasilkan amonia disebut amonifikasi. Mikroorganisme dalam tanah akan mengurai bahan organik yang mati untuk dijadikan energi dan menghasilkan amonia, serta senyawa dasar lain seperti produk sampingan. Amonia dalam tanah akan bertahan dalam bentuk ion amonium. Yang kelima, denitrifikasi. Denitrifikasi ialah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert dalam siklus nitrogen. Denitrifikasi dilakukan oleh bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium pada kondisi anaerobik. Selama proses respirasi, bakteri akan menggunakan nitrat sebagai akseptor elektron. Bakteri yang mampu bertahan pada kondisi aerobik ini adalah bakteri jenis anaerobik fakultatif. Di alam, gas nitrogen dan oksigen di udara bisa bereaksi kalau ada kilat atau pada saat suhu tinggi, misalnya ada letusan gunung api atau pembakaran bahan bakar. Hasil reaksinya itu berupa senyawa oksida nitrogen.
Dari oksida nitrogen bisa membentuk senyawa nitrit dan nitrat. Kedua senyawa ini bisa masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tanaman. Selain itu, nitrit dan nitrat juga bisa diperoleh lewat fikasi atau penangkapan langsung gas hidrogen. Gas hidrogen di udara ditangkap oleh berbagai bakteri dan diubah jadi asam amino, senyawa penyusun protein yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Senyawa yang dihasilkan sama bakteri tadi bisa diserap oleh tanaman, terus tanamannya dimakan dengan hewan, termasuk kita sebagai manusia juga bisa memakan tanaman tersebut. Dan setelah hewan atau tanaman itu mati, protein ada di tubuh mereka terurai sama bakteri pengurai menjadi NH3 atau amonia. Amonia ini larut dalam air dan membentuk menjadi NH4 plus atau amonia. Terus lewat proses nitrifikasi, amonium berubah menjadi nitrit dan nitrat. Kedua senyawa ini bisa diserap sama tanaman atau bisa berubah lagi menjadi gas N2, dan dengan bantuan bakteri denitrifikasi, proses ini terus berulang membentuk suatu siklus. Kita masuk pada contoh siklus nitrogen. Salah satu contoh siklus nitrogen yaitu pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman memerlukan nitrogen dari dalam tanah yang diserap melalui akar. Nitrogen ini tersedia dalam bentuk ion nitrogen. Selanjutnya akan direduksi oleh tanaman menjadi ion nitrit. Kemudian ion nitrit diolah menjadi amonium ion yang masuk ke dalam asam amino atau nuklea menuju klorofil. Sekian penjelasan terkait materi nitrogen dari kami. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.